selamat datang di Filosofi episode kedua. Kali ini aku ingin berbagi dengan kalian semua tentang sebuah pengetahuan baru yang menurutku cukup menarik, sangat menarik sebenarnya, yaitu tentang estetika klasik Tiongkok. Bukan hanya Barat yang memiliki sejarah dan struktur estetika tersendiri, Tiongkok juga memiliki sejarah dan struktur estetikanya juga. Estetika Barat itu lebih memulai pada landasan indah. Apa itu indah, bagaimana standar indah, dan lain sebagainya. Tapi berbeda di konsep ketika berbicara tentang estetika klasik Tiongkok. Estetika klasik Tiongkok tidak bisa dimulai dari membongkar keindahannya. Malah di dalam sebuah buku yang saya baca saat ini, dan itu menjadi bahan kuliah utama juga, nah itu membahas bahwa estetika Tiongkok kita tidak bisa menilik dari mei atau nilai keindahan, karena apabila kita memulai dari indah, maka kita tidak akan bisa mendapatkan intisari atau esensi sejati dari estetika klasik Tiongkok. Nah, ini menarik karena ini memberikan sebuah penanda bahwa memang Barat dan Timur adalah dua kubu yang saling sebenarnya berpadu. Oke, jadi saat ini kuliahku sudah berjalan hampir 2 bulan. Ada banyak intuisi yang berisi penghayatan baru tentang berbagai hal yang patut dipelajari. Salah satu yang menurutku sangat penting untuk dibagikan adalah pengetahuan baru tentang pandangan estetika Tiongkok. Kalau di filosofi Barat, kita sering dengar Socrates, Aristoteles, Plato, dan lain sebagainya. Nah, di Timur, terutama di Tiongkok, pasti kita sering mendengar Lao Tzu, Kongzi. Masih ada lagi tokoh-tokoh lainnya yang mungkin jarang didengar atau jarang disebutkan, itu seperti Mengzi, Zhuangzi, Xunzi, dan lain sebagainya. Pada episode-episode kedepannya kita akan menilik satu persatu. Oke, untuk kali ini saya ingin memulai dari seorang tokoh yang menjadi dasar dari pemikiran estetika klasik Tiongkok berikutnya, yaitu adalah Lao Tzu. Referensi utamaku berasal dari sebuah buku berjudul Zhongguo Shenmei Shi Dakang, atau Garis Besar Sejarah Estetika Tiongkok. Ditulis oleh seorang dosen dari Beijing University atau Universitas Beijing dan diterbitkan oleh Shanghai Renmin Chubanshe. Oke, jadi untuk yang teman-teman yang mau mendapatkan buku ini hanya bisa didapatkan dengan versi bahasa Mandarin karena belum ada bahasa asing untuk saat ini. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik juga bisa didapatkan dari situs shopping online seperti Taobao atau Pinduoduo yang menjadi aplikasi shopping utama di Tiongkok. Pemikiran estetika klasik Tiongkok rata-rata dibentuk dari dasar pemikiran filsafat dan estetika Lao Tzu. Salah satu yang dapat kita jelaskan dari sisi pemikiran estetika Lao Tzu adalah klasifikasi estetika Tao, Qi, Xiang, You, Wu, Xu, Shi, Wei, Miao, Xu Jing, Quan Jian, Ziran, dan lain sebagainya. Dan untuk episode kali ini kita akan memulai dari 3 kata utama, yaitu Tao, Qi, dan Xiang. Asal teman-teman tahu aja, pembagian klasifikasi estetika ini berperan amat penting dalam pembentukan struktur pemikiran estetika klasik Tiongkok. Bisa dibilang, pemikiran filsafat dan estetika Lao Tzu adalah awal mula dari perkembangan estetika Tiongkok berikutnya. Lao Tzu lahir di tahun 571 sebelum Masehi hingga 471 sebelum Masehi di masa periode musim semi hingga musim gugur di negara Chu. Pandangan estetika Lao Tzu adalah pendongkrak awal dari sejarah estetika Tiongkok, khususnya membentuk pemikiran estetika klasik Tiongkok, seperti pemikiran dan objek estetika dan proses penciptaan seni. Di dalam pandangan estetika Lao Tzu,
beliau menitik beratkan Tao sebagai fokus utama dan poin terpenting pada pemikirannya. Mari kita menilik sebentar pada 3 kata pertama, yaitu Tao, Qi, dan Xiang. Tao mengambil posisi terpenting dan tertinggi dari kategori estetika yang diungkapkan oleh Lao Tzu. Mengapa? Karena bagi Lao Tzu, Tao adalah akar, Tao adalah awal mula, dan Tao melingkupi semua proses yang tidak bisa didefinisikan hanya dengan kata, simbol, wujud, tapi melalui kata, simbol, dan wujud dapat mengutarakan sifat Tao yang dalam dan gaib. Tao telah eksis sebelum langit bumi dan alam semesta terbentuk. Keberadaannya tidak bergantung pada faktor di sekitarnya, karena Tao adalah pembentuk dari faktor-faktor itu sendiri. Tao tidak diciptakan. Tao melahirkan laksa kehidupan. Ia tidak memiliki maksud, niat, dan tujuan, karena dia adalah hukum kealamian itu sendiri. Ia melahirkan laksa kehidupan, tapi tidak mengontrol dan menentukan kelangsungan dari ciptaan-ciptaannya. Ia membiarkan semua bekerja secara alami. Ia berada di antara eksistensi dan non-eksistensi. Sebelum penciptaan terjadi, semua berasal dari ketiadaan. Atau saat penciptaan terjadi, ketiadaan melahirkan keadaan. Atau di dalam konsep Tao, ada dan tiada adalah kesatuan yang tidak terpisah. Tiada melahirkan ada, dan ada melahirkan laksa keadaan. Lalu, keadaan akan berakhir pada ketiadaan. Seperti ungkapan Lao Tzu, Tao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan laksa makhluk. Kita mulai dari Tao melahirkan satu. Satu di sini adalah Qi. Dalam bahasa Indonesia, Qi disebut juga sebagai energi. Energi terbagi menjadi dua, yaitu energi yin dan yang. Ini proses satu melahirkan dua. Dua adalah manifestasi dari energi yin dan yang. Lalu energi yin dan yang saling terhubung dan berkoneksi membentuk keadaan. Keadaan di sini adalah laksa kehidupan dan makhluk di dalamnya. Dua melahirkan tiga, tiga melahirkan laksa kehidupan dan makhluk. Maka akar dari laksa, makhluk, dan kehidupan berasal dari energi yang dimana juga adalah Tao itu sendiri. Karena itu, kalau kita mengamati kehidupan di bumi, kita tidak akan terlepas dari sebuah konsep dualisme. Seperti pria wanita, cantik jelek, kaya miskin, pintar bodoh, hitam putih, sukses gagal, dan contoh-contoh lainnya. Semua dualisme ini seperti paduan yang saling hidup berdampingan dan alami di bumi kita. Walaupun di dalam konsep manusia itu bisa saja sebagai sebuah pertentangan atau sebuah keharmonisan. Tapi yang pasti konsep dualisme eksis secara alami. Nah, itu adalah penjelasan tentang Qi atau energi. Lalu kata ketiga adalah Xiang. Xiang memiliki definisi sebagai wujud. Wujud materi yang dapat diindrai oleh panca indera manusia. Kalau menghubungkan kembali dengan pembentuk dari materi itu sendiri, yaitu Tao dan Qi, yang tadi kita katakan, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga. Apabila kita berbicara tentang Xiang atau materi, dunia wujud, maka tidak boleh terlepas dari Tao dan Qi atau penciptaan sebelum wujud itu terjadi. Apabila Xiang atau wujud meninggalkan esensi awal yang membentuknya, maka wujud akan kehilangan nilai dan esensi, sehingga dia hanya sekedar wujud materi tanpa isi. Mungkin kita bisa sebut sebagai sekedar daging saja. Di dalam pandangan estetika,
siang atau wujud materi harus memanifestasikan tao dan qi yang membentuknya, barulah dikatakan sebagai bagian dari estetika. Tanpa itu, wujud tidak bisa terhitung sebagai estetika, walaupun seindah dan sesempurna apapun wujud tersebut. Di dalam pemikiran estetika, penilaian estetika harus berawal dan bermula dari wujud, barulah boleh semakin menggali kedalaman dari wujud tersebut, yaitu esensi dari wujud. Secara ringkas, wujud tidak boleh meninggalkan isi dan esensinya untuk syarat utama dari estetika. Dan estetika juga tidak boleh meloncati wujud untuk melihat isi dan esensi itu. Karena itulah, wujud dan esensi atau isi adalah satu kesatuan yang saling terhubung, tidak boleh meninggalkan dan ditinggalkan satu sama lainnya. Keduanya harus saling bersanding harmonis dalam mewujudkan keindahan atau estetika sejatinya. Intisari dari pemikiran estetika adalah membongkar esensi terdalam dari objek atau wujud estetika tersebut, bukan mentah-mentah berhenti pada wujud luarnya saja. Nah, sampai di sini kita telah berbicara panjang lebar tentang Tao, Qi, dan Xiang. Pada intinya, yang hendak disampaikan oleh Lao Tzu di dalam 3 kata pertama ini, yaitu Tao, Qi, dan Xiang, berada pada materi dan non-materi. Jadi ketika kita dalam menilai atau mengkritik atau mengamati sebuah wujud materi yang dimana kita ingin melihat sisi estetikanya atau kedalaman di dalamnya, kita tidak boleh meninggalkan satu unsur atau faktor yang membentuknya. Jadi, ketika kita mengamati objek materi yang bisa diinderai oleh indera pengamatan kita, panca indera kita masuk ke dalam penggalian makna atau esensi yang terdapat di dalamnya, yang di sini disebut sebagai qi atau tao di dalamnya. Di episode berikutnya, kita akan membahas 4 kata berikutnya yang diungkap oleh Lao Tzu, yaitu you, wu, xi, shi, untuk membaca pemikiran estetika Lao Tzu yang akhirnya membentuk pandangan estetika klasik Tiongkok.